selamat malam semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana sih cara membuat support dan resisten. Nah, namun sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana cara membentuk time horizon. Nah, itu dapat dilihat di video saya pada part 4 terkait dengan tutorial parameter waktu. Kita juga harus tahu bagaimana sih cara untuk menarik trend line yang nantinya akan menjadi titik pusat dari support dan resisten yang akan menjadi pedoman bagi kita. Nah, untuk itu, cara penarikan trend line, kalian dapat melihat pada video kelima. Pertama, kalian harus mengetahui dulu time horizon Anda. Nah, untuk tutorial kali ini, saya akan membahas terkait dengan time horizon 1 hari. Maka, oleh karena itu, saya akan membuat time horizon dengan menandakan trend line secara vertikal pada time frame 1 hari, yang nantinya akan saya bawa ke time frame 1 jam sebagai pedoman saya mengambil keputusan opsi jual atau bentuk itu. Saya akan membuat time horizon terlebih dahulu. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 1 minggu itu sudah cukup untuk menandai kalau kita menandai trend line secara horizontal kalau kita merupakan trader dengan time horizon yang 1 day atau daily. Nah, kemudian kita bawa ke time frame 1 hari. Oke. Nah, pada video sebelumnya kita sudah mengetahui cara untuk menentukan horizon kita. Kalau kita adalah short trader, kita membuat saya sarankan untuk membuat daily. Kalau kita misalnya medium trader weekly, kalau misalnya kita long trader itu monthly atau sebulan. Nah, setelah itu kita membuat trend line kita. Nah, kalian bisa mengambil titik dari low dan lower. Nah, ini dia. Nah, kalian juga bisa merevisi trend line kalian, mengambil lower. Nah, kalian bisa ganti warnanya menjadi warna merah. Oke. Nah, karena kita memiliki trend naik atau trend up, maka kita membuat atau kita menarik garis trend line-nya dari low ke lower. Nah, sebenarnya ketika kalian menarik trend line, kalian juga bisa membuat yang namanya line channel. Jadi kita membuat line channel sebagai pembatas dari up dan down kita, untuk nantinya dapat berguna untuk mengambil atau menentukan opsi jual atau beli. Oleh karena itu, saya membuat garis channel dengan pengetahuan sebelumnya, yaitu penarikan trend line. Jadi kita harus tahu dulu cara penarikan trend line kita, baru kita bisa mengetahui cara menarik channel. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, karena kita adalah uptrend, maka kita harus mengetahui dulu trend kita seperti apa. Kita bisa tandai dengan memperbesarnya. Untuk channel yang merah ini merupakan uptrend, tapi kita revisi. Jadi revisi trend line namanya. Nah, setelah itu kita bisa menentukan support dan resisten kita. Nah, caranya kalian bisa menggunakan horizontal line. Nah, biasanya saya menggunakan horizontal line, saya taruh di sini, horizontal yang paling atas, kemudian saya tarik di sini sebagai horizontal, sebagai resisten, kemudian saya tarik di sini sebagai support kita, kemudian di sini. Nah, kalian bisa ubah ini menjadi warna biru supaya kalian nggak bingung. Kemudian ini kita ubah ke warna biru juga. Nah, ini sebagai warna biru menandai sebagai support 1 kita. Warna biru yang kedua menandakan sebagai support yang kedua, dan yang warna merah merupakan resisten kita.
dan warna merah berikutnya merupakan resisten 2 dan warna 3 merupakan resisten ketiga kita. Nah, biar kalian nggak bingung, bisa tulis seperti ini. R3 kalian tempatin di sini. Kemudian kalian bisa taruh lagi di sini. R2 nggak apa-apa, kalian bisa taruh di sini. Kemudian juga bisa taruh di sini sebagai R1. Terus ini sebagai support 1 kita. Support 1 saya bisa menandai dengan S1. Kemudian ini sebagai S2 kita. Nah, sebelum kita melangkah jauh, kita terlebih dahulu harus mengetahui bagian-bagian dari support dan resisten. Nah, coba kita lihat. Nah, perhatikan kursor saya. Nah, sebelum kita mengetahui harga di tanggal berapa sih? Sebelum kita mengetahui di sini, kita harus sebelum kita mengetahui di sini, kita menentukan trend support dan resisten di sebelah sini kan. Jadi hari ke saya anggap ini hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 sampai hari ke-5 kita membuat resisten di sini. Nah, kemudian support 1 kita di sini dan ini belum ada. Nah, kita harus menentukan nih support dan resisten kita. Atau kalau misalnya kalian ingin melihat contoh yang selaras dengan sekarang, ya ini bisa jadi pedoman kita. Jadi ini resisten 3, 2, 1, kemudian ini support 1 dan support 2 kita. Nah, yang harus diketahui bahwa garis support itu adalah level di mana terdapat kecenderungan harga akan naik karena pembeli yang lebih banyak daripada penjual, atau sederhananya demand lebih besar daripada supply. Jadi kayak kemudian garis resisten atau yang warna merah itu biasa disebut sebagai resisten line. Nah, secara teorinya dikatakan bahwa level di mana terdapat kecenderungan harga akan turun karena penjual yang lebih banyak daripada pembeli, atau dengan kata lain supply lebih besar daripada demand. Jadi kayak permintaan lebih besar daripada penawaran. Nah, untuk itu kita harus mengetahui dulu nih kayak ini kita abaikan satu hari ini di tanggal 2 ini, jadi kita sampai dari tanggal 20 bulan 8 sampai dengan tanggal 1 bulan 9. Nah, jadi ini kita abaikan dulu. Kita bisa buat seperti ini. Nah, ini kita abaikan dulu nih, biar jelas. Nah, ini kita bisa hitamkan kali ya. 2 lah. Hitam kali ya. Oh, nggak ada yang salah. Nah, ini kita bisa sini, kemudian kita bikin hitam kali ya. Oh, enggak deh, agak abu-abu. Nah, kita anggap ini nggak ada. Nah, kita tentukan dulu nih kayak resisten kita. Jadi anggap saja ini nggak ada. Nah, kita bisa melihat bahwa resisten kita itu berada di sini. Kemudian resisten kita itu ada di sini. Kemudian resisten kita juga bisa ada di sini.
Kemudian support kita bisa di sini, Nah, oke. Nah, yang harus diketahui bahwa ketika kita membuat garis support dan resisten, dua kemungkinan yang akan kita dapat. Apakah kita mendapat harga yang pullback atau reversal. Nah, pullback itu apa? Pullback adalah ketika si harga atau harga itu menguji support dan resisten kita, namun dia itu tidak menembus garis trend line yang kita sudah buat. Nah, contohnya seperti ini. Perhatikan kursor saya. Ketika harga mulai merubah tren dari trend down ke uptrend, mereka akan di sini pada Euro USD time frame 1 jam membuat tren naik. Nah, ketika harga pada tanggal 30 Agustus mulai menurun, nah dia harga ini akan mencoba resisten kita atau mencoba garis trendline kita, apakah dia akan up atau apakah dia akan turun yang dikatakan sebagai reversal atau dia up yang dikatakan sebagai pullback. Nah, namun kenyataannya bahwa harga yang ada di sini itu mengalami yang namanya pullback. Jadi tidak menembus garis trendline. Jadi harga mencoba dari bawah nih, mencoba untuk mencoba garis trendline uptrend atau mencoba support 1 kita, namun dia menolak dan mencoba kembali naik ke tren yang sudah ada. Nah, ini dikatakan sebagai pullback. Nah, bagaimana kalau misal dikatakan sebagai downtrend, dikatakan sebagai reversal? Nah, kita coba lihat di time frame ini. Open. Nah, saya coba gridnya dihapus. Saya cari dulu nih, kayak dia itu reversal. Nah, ini nih bisa. Nah, kita membuat trendline di sini. Nah, perhatikan teman-teman. Nah, di sini. Nah, di sini. Mana ya tadi? Nah, di sini ketika harga mulai melakukan uptrend, tiba-tiba terjadi penembusan garis dari trendline kita atau penembusan garis dari uptrend menjadi downtrend. Nah, ketika harga berada di sini, jangan tiba-tiba melakukan penjualan karena ada yang dinamakan sebagai level psikologis harga. Jadi ketika Anda menggunakan time frame 1 jam, usahakan ketika harga menembus garis trendline yang kalian buat, entah itu downtrend atau uptrend, usahakan bahwa penembusan harga sudah berada pada poin yang ke-20. Jadi misal kalau harganya itu mulai penembusan di harga 3816, maka kalian bisa melakukan penjualan di 37.994. Jadi kalian bisa melakukan penjualan di 3794. Nah, di sini kalian bisa melakukan penjualan di area ini 37. Kalian bisa buat 3794. Nah, kalian bisa melakukan penjualan di area ini. Nah, ini yang dinamakan sebagai level psikologis harga. Karena nantinya ketika harga menembus garis trendline kalian, entah itu turun seperti yang ada di ilustrasi ini atau naik, bisa saja terjadi yang namanya shadow. Jadi kayak spike dari candle, namun spike itu menembus garis trendline tapi tidak mengikuti atau tidak melakukan pembalikan arah dari uptrend menjadi downtrend atau dari downtrend menjadi uptrend.
Nah, itu yang dinamakan sebagai sinyal shadow. Jadi, itu yang harus dihindari. Nah, menurut Dow teori atau dari pakar analisis yang lainnya, ketika harga menembus trendline, usahakan itu 20 sampai dengan 50 poin, kemudian Anda melakukan opsi, baik itu ketika menembus downtrend kalian sell, kalau menembus uptrend kalian buy. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalian harus tahu dulu nih, kalau misalnya garis trend line-nya itu turun, kalau misalnya kalian tipe trader yang gegabah, ya bisa langsung melakukan sell. Tapi kalau misalnya kalian tipe trader yang hati-hati, nah saya sarankan kalian bisa melakukan opsi jual atau beli pada penembusan harga pada angka psikologis 20 sampai dengan 50 poin. Nah, kita kembali lagi ke Euro time frame 1 jam. Nah, ada yang dinamakan sebagai support become resistant, yang artinya bahwa dahulunya dia itu menjadi support, tapi sekarang menjadi resisten. Nah, ada juga yang dinamakan sebagai RBS atau resistant become support. Nah, untuk grafik kali ini merupakan kita bisa menentukan resisten become support. Nah, yang mana sih resisten become support? Karena ini uptrend ya. Jadi yang terbentuk itu resisten become support. Kalau dia downtrend, nah itu yang dinamakan sebagai become support become resisten. Nah, untuk kali ini kita menentukan resisten become support, dan kalau misalnya dia downtrend, nah itu kebalikannya. Saya kira kalau misalnya kalian melihat ilustrasi ini, kalian bisa mengetahui kebalikannya. Nah, mana sih yang dinamakan resisten become support? Nah, ini nih teman-teman. Nah, untuk area ini yang dinamakan sebagai resisten become support. Nah, ini merupakan area yang sangat baik untuk melakukan opsi beli. Kenapa? Karena psikologi pasar yang awalnya dia itu resisten, ingat lagi bahwa support dan resisten adalah cerminan dari psikologi pasar. Jadi ketika harga menembus psikologi pasar terdahulu, nah kemungkinan besar tren akan berlanjut, atau kemungkinan besar tren akan mengikuti pola harga sebelumnya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Nah, ketika harga melakukan uptrend, nah pada masa ini harga melakukan downtrend. Namun ketika harga menolak garis trendline atau yang dinamakan sebagai pullback, maka harga akan naik, dan ketika harga akan naik, dia akan menembus, dan harga akan naik dan ternyata menembus area yang dinamakan sebagai resisten become support. Resisten become support. Nah, areanya di sini, teman-teman. Ini peak yang di sini itu ditembus oleh harga sesudahnya. Nah, ketika harga ditembus di sini, maka opsi buy merupakan pilihan yang sangat baik, atau persentase keberhasilannya menurut pengamatan dan pengalaman saya itu bisa mencapai 65 sampai dengan 85%. Nah, ketika Anda melakukan opsi buy di sini, kalian bisa menempatkan stop loss Anda di titik terendah dari support sebelumnya. Nah, itu di mana? Nah, kalian bisa taruh di sini. Nah, kalau mau lebih amannya, kalian taruh di support 1. Itu merupakan area yang sangat aman. Nah, target profitnya di mana? Target profitnya adalah ketika Anda melakukan buy, harganya di 1786 dikurang stop loss Anda.
1786 menjadi 1786 dikurang 1727 berarti sekitar 59 pip. Nah, kalian tarik target profit di 59 poin ke atas. Jadi 18. Nah, ini teman-teman 1782 kita tarik ke atas menjadi 59 atau 60 pip biar gampang. Berarti di 1842. Nah, kalian bisa menaruh target profit di sini teman-teman. Nah, biar gampang saya tandai sebagai warna hijau. Nah ini target profit kalian. Jadi kayak seimbang. Jadi ketika Anda melakukan buy itu di harga seperti ini dan stop loss kalian di bawah, nah kalian bisa menggunakan target profit sejauh stop loss Anda. Nah, di sini teman-teman. Nah, ini kalian bisa biar gampang warna hijau. Nah, pertanyaannya kan sekarang, nah bagaimana kalau misalnya harga tidak, bagaimana kalau misalnya harga menuju stop loss kalian? Atau harga tidak pullback tapi dia itu reversal, dia itu menembus trendline. Nah, ketika Anda melakukan stop loss dan menggunakan, misalnya kalian menggunakan lotnya itu 1.00. Nah, langkah selanjutnya ketika Anda terkena stop loss, Anda bisa mengambil opsi sell, karena ketika harga yang tadinya memiliki probabilitas yang tinggi untuk mengalami kenaikan, tapi ternyata keadaan pasar atau cerminan pasar ternyata menolak untuk mengalami kenaikan sehingga terjadi penurunan. Nah, ini adalah kesempatan yang jauh atau 2 kali lipat dari probabilitas ketika kita mengambil buy. Jadi ketika Anda mengambil buy dan terkena stop loss, maka kalian bisa mengambil opsi sell setelah kalian melakukan opsi sell ketika Anda terkena stop loss. Dan ketika Anda melakukan opsi sell, usahakan bahwa lot yang Anda ambil itu minimal 2 kali dari lot sebelumnya. Jadi kalau tadinya kalian mengambil buy karena kalian menganalisa bahwa harga akan naik dan ternyata stop loss Anda terkena stop loss, nah Anda melakukan pembalikan arah atau mengambil opsi kebalikannya yaitu sell dengan 2 kali lot sebelumnya. Jadi ketika Anda mengambil 1, opsi sellnya kalian mengambil 2 atau 2,5 dengan target profit yang sama, jadi 42 pips. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ingat lagi bahwa support dan resisten ketika kita sudah membuatnya dari time horizon, kemudian kita menggambar trend line, kemudian kita menentukan support 1, support 2, resisten 1, 2, 3. Nah, itu itu merupakan atau kita menarik garis itu karena kita melihat adalah cerminan dari psikologi pasar. Nah, ketika Anda melakukan opsi buy dan sell ketika harga mengalami pullback, yaitu pantul atau mengalami reversal, yaitu menembus, kalian harus memperhatikan yang namanya angka psikologis dari harga. Jadi kalau Anda di time frame 1 jam ketika harga menembus trendline kalian 20 pip atau dia itu balik arah sejauh 20 pip, baru kalian mengambil opsi. Nah, ketika di time frame 4 jam saya sarankan 20-50 angka psikologisnya. Nah, di time frame 1 hari itu 50-100. Nah, 1 minggu itu 100-200. Nah, kalau yang di time frame 1 bulan itu 100 sampai dengan 250. Kalian sudah bisa mengambil opsi untuk melakukan jual dan beli. Nah, untuk itu pada video ini kita sudah selesai. Namun saya sarankan untuk selalu mengikuti channel saya di channel Rivalry Insight, karena kita akan membahas terkait dengan belajar saham bagi pemula, mulai dari awal, mulai dari 0 A to Z. Dan saya sarankan kalian ketika penjelasan ini tertinggal, kalian bisa kembali ke video-video saya sebelumnya untuk terarah ke video-video selanjutnya. Oke, terima kasih semuanya.